Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat memberikan peran penting bagi para pemuda. Bahkan beliau pernah menyatakan, bu'aitsu fahalafani syabab wa khalafani syuyukh. Aku dibangkitkan yang berada di garda terdepan, yang bersama dengan Rasulullah di sisi kanan beliau adalah para pemuda. Sedangkan orang-orang yang sudah tua, orang kafir Quraisy ketika itu banyak menyelisihi Rasulullah. Bahkan dalam peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah, yaitu peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah Allah Ta'ala mengabadikan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka kaum kafir Quraisy membuat makar untuk membunuh Rasulullah. Tapi siapa yang kemudian berada di garda terdepan, membantu Rasulullah, menyukseskan dakwah Rasulullah, sehingga kota Madinah yang awalnya Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di sana adalah para pemuda. Para pemuda di sana. Sehingga pemuda disebut dengan imadul ummah. Pemuda itu adalah tonggaknya sebuah bangsa. Pemuda itu adalah tonggaknya peradaban Islam. Pemuda itu adalah rahasia dari kebangkitan Islam. Bukankah yang tidur di kasur Rasulullah, pasang badan, 100 pemuda Quraisy sudah menunggu di hadapan pintu Rasulullah untuk membunuhnya. Siapa yang tidur di sana? Ali bin Abi Thalib. Usianya berapa? 15 tahun. 15 tahun, bahkan kurang dari 15 tahun. Sekitar 15 tahun usia beliau. Yang menjadi penunjuk jalan, yang menuntun bersama dengan Rasulullah. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua. Siapa di sana? Abu Bakar Siddiq. Usianya kurang 3 tahun dari Rasulullah, 37 tahun. Siapa yang terang-terangan ketika berhijrah, yang berani terang-terangan? Umar bin Khattab, usianya 27 tahun. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu muda, semuanya pemuda. Bahkan bukan hanya di level yang berdiri di garda terdepan, bahkan ilmuwan Islam pertama itu semua, hampir semuanya para pemuda. Bukankah orang yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu min ta'wil, ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama, ajarkan dia tafsir. Siapa? Abdullah ibnu Abbas atau Ibnu Abbas, seorang pemuda yang usianya di bawah daripada 40 tahun. Orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah, kemana datang, kemana Rasulullah pergi, di situ ada beliau. Siapa? Abu Hurairah. Masuk Islam terlambat beliau, 6 Hijriah. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau tidak ada kesibukan yang lain kecuali mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Beliau menghafal 5.300 sekian hadis yang ditulis oleh para ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim mencatatnya. Siapa sahabat Rasulullah yang kemudian memimpin peperangan ketika itu? Usamah bin Zaid, usianya 18 tahun. Siapa yang menulis Al-Quran pertama? Zaid bin Harisah, para pemuda. Siapa yang mengikat makanan Rasulullah ketika hijrah? Asma bintu Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Asma, juga para pemudi. Jadi semua dalam lingkaran Rasulullah, suksesnya dakwah Rasulullah, itu semua adalah para pemuda. Maka para pemuda adalah sirrun, rahasia daripada kebangkitan Islam. Pemuda adalah imad, tonggaknya peradaban, tiangnya sebuah bangsa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pemuda, mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Pernah ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat, katanya, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada kamu beberapa kata. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah ketika kamu senang, Allah akan mengingat ketika kamu dalam kesusahan. Rasul ingin memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para pemuda.
Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang pemuda, maka selayaknya kita mencontoh orang-orang yang mulia. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini salah seorang diplomat pertama Islam yang sukses. Beliau orang yang pertama membawa Islam ke kota Madinah, menawarkan Islam kepada penduduk kota Madinah sebelum Rasul hijrah. Mus'ab bin Umair diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa diabadikan? Karena kontribusinya dalam Islam. Beliau seorang pemuda. Bahkan ketika beliau wafat, Rasulullah SAW berdiri di depan jenazahnya, menetes air mata Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak pernah aku lihat penduduk kota Mekah dulu orang yang lebih gagah daripadamu, lebih memiliki segala-galanya. Tapi hari ini engkau terbujur kaku. Bahkan dalam riwayat disebutkan kain saja tidak mencukupi untuk menutup kepalanya. Kalau ditarik ke atas kepalanya, kakinya nampak. Ditarik ke kakinya, kepalanya nampak. Sehingga ditarik kain ke kepala Mus'ab bin Umair, kaki ditaruh semacam jerami idhkar. Sehingga disunahkan bagi orang yang meninggal, kalau tidak ada kain kafan, boleh meletakkan semacam jerami idhkar namanya. Rasulullah SAW membanggakan pemuda yang seperti itu, sehingga beliau membaca ayat minal mu'minina rijalun, daripada kaum mukmin ada rijalun, orang-orang ahadu ma ahadallah, sadaqu ma ahadallah, senantiasa jujur dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepadanya. Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.